Shalom sahabat Lentera Injil TV. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali boleh dipertemukan Tuhan dalam program Anda Bertanya, Teolog Menjawab. Seperti biasa dalam program ini saya ditemani oleh sahabat saya, yaitu Lentera Injil. Shalom Lentera Injil. Shalom Pak Ferdi Mangaribet. Ya, puji Tuhan. Lentera Injil, kali ini ada satu pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh saudara-saudara kita, ya, mengenai satu peristiwa di dalam firman Tuhan. Bagaimana ketika dalam pelayanannya Yesus pernah mengusir roh jahat dari seorang yang ada di Gerasa. Dan ketika roh jahat itu diusir keluar, mereka memohon kepada Yesus untuk mengabulkan permintaan mereka supaya mereka dipindahkan ke suatu kawanan banteng. Dan dalam peristiwa itu, dalam cerita itu, Yesus mengabulkan permohonan dari setan-setan. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus mengabulkan permintaan atau permohonan dari roh jahat atau dari setan tersebut? Iya, terima kasih buat pertanyaan yang sangat bagus, ya, yang perlu membuat kita berpikir secara teologis maupun juga berpikir secara praktisnya itu bagaimana ya, kok setan ketika meminta sesuatu kepada Tuhan kok juga bisa dijawab. Nah saudara, sebenarnya baik permintaan setan, permintaan malaikat, permintaan manusia pun, ya, mengenai jawaban dari permintaan itu adalah hak prerogatifnya Tuhan atau hak sepenuhnya Tuhan yang nggak bisa diganggukan. Dan setiap jawaban atau terkabulnya permintaan itu sangat tergantung dari rencana Tuhan. Ya, ada rencana apa? Ya seperti dalam Perjanjian Lama kita menemukan cerita Ayub di mana setan juga iblis ya menuntut Tuhan agar Ayub itu mendapatkan ujian, dan kemudian Tuhan mengizinkan. Oke, silakan. Bahkan dikatakan dikatakan bahwa yang membuat ternaknya habis, anaknya mati, kebakaran dan sebagainya itu setan. Ya, semua dalam tanganmu kecuali tubuhnya jangan engkau usik. Memang benar-benar dari setan, tetapi atas izin Tuhan, dan izin itu juga atas Tuhan mengizinkan itu juga karena permintaan setan. Tetapi apakah semua permintaan setan akan dipenuhi? Nah, dipenuhinya atau terkabulnya permintaan setan itu ketika Tuhan mempunyai rencana lebih baik lagi daripada itu. Ya, ada sebuah rencana yang sebenarnya Tuhan hendak kerjakan. Kalau dalam konteks Ayub ini ternyata adalah Tuhan untuk memberikan ujian kepada Ayub supaya lebih lagi mengenal Tuhan, sehingga pada bagian yang mengatakan kalau dulu dari kata orang saja, sekarang aku melihat sendiri, mengetahui sendiri. Ya setelah ujian itu Ayub mengalami perubahan, ya mengalami pertumbuhan di situ. Ya, sehingga Tuhan pun juga mengabulkan permintaan setan itu karena permintaan itu memang untuk memenuhi tujuan dari Tuhan. Demikian juga saya percaya ketika di Gerasa atau di Gedara, ya di kitab Matius sebutan Gedara, itu roh jahat dan legion itu ketika mau diusir minta untuk masuk ke dalam babi. Khusus kasus ini saja, di kasus yang lain sering ketika roh jahat meminta sesuatu nggak dikabulkan Tuhan hanya bilang diam. Tapi di kasus ini Tuhan mengizinkan, berarti ada suatu maksud tertentu di sana. Nah, kalau kita lihat teksnya, ya,
di dalam Injil Markus ini, ya ketika Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu roh-roh jahat keluar dan memasuki babi-babi itu. Lalu babi-babi itu pun juga bukannya kemudian menjadi babi yang sakti, bukan. Tapi babi-babi itu pun juga kemudian lari, terjun ke danau dan mati lemas. Ya lalu buat apa kalau hanya untuk babi itu mati lemas? Apa untungnya bagi setan itu kan gitu. Nah, ternyata justru di sini adalah untuk ditunjukkan oleh Tuhan bagaimana kondisinya orang-orang yang ada di Gerasa atau Gadara itu. Kita akan tahu bagaimana hati atau perasaan sikapnya orang Gerasa itu. Ya, disebutkan di sini mulai di ayat 15 saya bacakan, ya mereka datang kepada Yesus dari ayat 14 ya. Setelah babi-babi itu mati di danau, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka yang datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ini kita ketahui apa? Bahwa orang-orang di Gerasa ini lebih mencintai babi daripada kesembuhan orang yang gila ini. Ya, walaupun orang gilanya sudah membuat kerusakan yang begitu luar biasa, membuat takut sampai dirantai pun rantainya putus, mengganggu mereka, tapi asal mereka masih punya babi, bagi orang itu mereka nggak masalah. Tetapi ketika melihat orang yang gila itu sembuh, namun mereka kehilangan babi-babinya, mereka nggak rela. Nah, di sini saudara, saya yakin bahwa ada maksud Tuhan, yaitu menunjukkan bahwa orang-orang Gerasa lebih mengasihi harta benda mereka daripada keselamatan orang yang disembuhkan ini. Namun kemudian ketika Yesusnya pergi, memenuhi juga keinginan orang-orang yang mengusir Yesus itu, tapi Yesus memberi perintah kepada orang yang sudah disembuhkan untuk pulang ke rumahnya dan memberitahukan, bersaksi atas apa yang dikerjakan Tuhan atas dirinya dan bahwa ia telah mengasihi orang yang dulunya gila ini. Nah, jadi saudara, di sini sebenarnya ada maksud Tuhan, maksud baik Tuhan. Walaupun nampaknya loh kok setan dipenuhi keinginannya, tapi ternyata hasilnya adalah mempermuliakan Tuhan. Ada suatu pengutusan bagi orang yang semula gila ini, ya, yang sebenarnya dia harusnya ketika sembuh lalu diusir. Dia tahu loh kok orang-orang tetangga-tetanggaku malah mencintai babi ini daripada mencintai aku. Padahal 200 babi dengan satu orang manusia kan lebih berharga satu orang manusia. Maksudnya seperti itu. Tetapi di sini juga kemudian orang yang gila dari Grandeur Semuka ini, dia harus belajar hanya mengasihi orang-orang yang membenci dia, yang lebih mengasihi babi-babi daripada diri. Nah, dari sisi banyak kita tahu bahwa ada maksud Tuhan ketika memenuhi keinginan dari setan. Bukan untuk kepentingan setan, tetapi untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan untuk kemenangan setan, tapi untuk kemenangan dari Tuhan. Seperti kasus Ayub juga. Setan inginnya, wah Ayub kalah. Ya, akhirnya Tuhan salahkan memberkati Ayub. Ternyata Tuhan dipermuliakan juga dalam kasus Ayub. Demikian yang biasa sampaikan. Kiranya semua penonton Jalan Terang Injil diberkati Tuhan dan semakin mengenal firman-Nya. Baik, terima kasih Jalan Terang Injil yang sudah memberikan jawaban
Dan saya percaya bahwa jawaban ini sudah begitu jelas, tegas, dan juga bisa memberikan pelajaran yang baik bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.